Kembali berjumpa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya akan mengajak Anda melanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Mazmur pasal yang ke-31. Kita perlu tahu bahwa ada begitu banyak jenis Mazmur. Salah satunya adalah Mazmur ratapan. Mazmur ratapan merupakan mazmur yang isinya tentang sebuah pergulatan hidup, yang mana pemazmur meratap, yang mana pemazmur dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedih, dalam keadaan penuh dengan tantangan hidup. Makanya ketika dia mengutarakan semuanya itu kepada Tuhan, maka itu disebut dengan mazmur ratapan. Salah satu mazmur ratapan yang terkenal yang ditulis oleh Daud ada di Mazmur pasal 31 ini. Seolah ini mewakilkan fase-fase tersulit di dalam kehidupan Daud. Kapan? Tentu saja ketika Daud sedang berada dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Sepertinya memang Daud seorang diri pada waktu itu. Tidak ada yang memihak kepada Daud kecuali Yonatan, karena mereka memang membangun sebuah persahabatan yang erat. Tetapi toh ketika dalam pelarian, Daud sendirian. Dan dia sebetulnya berusaha membangun relasi dengan banyak orang. Dia membangun relasi dengan banyak pihak. Daud tidak segan-segan menolong mereka. Tetapi yang seringkali terjadi adalah Daud menolong, Daud membuat satu kota bahkan diluputkan. Tapi ujung-ujungnya adalah kota yang dia tolong itu justru mengkhianati apa yang pernah dilakukan Daud, mengkhianati kesetiaan dan kebaikan Daud. Itu sebabnya kita membaca di sini tulisan-tulisan Daud ini nampak dia sedemikian sedih, hidupnya sedemikian berat. Saya akan coba cuplikan beberapa ayat untuk kita mengerti, mewakili perasaan Daud pada waktu itu. Ayat yang kedua dari pasal 31. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadi kalau kita bicara soal minta diluputkan, itu artinya memang Daud sedikit sekali nyawanya terancam. Bahkan dia berkata bahwa hidupnya ini seolah-olah ada di bawah bayang-bayang maut. Kalau kita loncat ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Dan menyatakan bahwa dia juga bisa sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena berulang kali dia dikhianati oleh orang-orang yang dia percaya, oleh orang-orang yang dia tolong. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Daud seolah sendirian. Kenalan-kenalan dia, orang-orang yang Daud pikir bisa menolong dia, semuanya lari daripada Daud. Daud harus sendirian. Bahkan Daud mengatakan dia di hadapan lawannya menjadi orang yang tercela, menjadi kekejutan. Kenapa? Karena ada waktu di mana Daud bahkan harus berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Air liurnya meleleh sampai ke janggutnya. Sangat memalukan. Orang merendahkan dia. Orang menganggapnya sampah. Puncaknya kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-6, Daud bahkan berkata seperti ini dalam Mazmur ratapannya. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Sampai Daud berkata, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bahkan kalimat Daud ini atau kata-kata Daud ini dikutip oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menit-menit menjelang Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus berkata, Bapa ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sebetulnya diambil daripada Mazmur Ratapan yang ditulis oleh Daud ini. Singkatnya, bahwa Daud mengalami fase terberat di dalam hidupnya. Tetapi apa yang membuat Daud kuat? Apa yang membuat Daud survive? Dia bisa bertahan, bisa melewati itu, dan menjadi orang yang berkemenangan. Kuncinya ada di dalam ayat yang kedua. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Kemana kita lari, itu menentukan apakah kita akan menjadi pemenang kehidupan atau tidak. Kalau kita lari kepada dunia, kalau kita lari kepada manusia, kalau kita lari kepada sosok yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan, itu adalah solusi yang ujung-ujungnya akan mengecewakan. Daud berkata, larilah kepada Tuhan. Pada Tuhan saja kita berlindung. Sebab apa? Tuhan adalah tempat teraman. Daud menulis di dalam ayat yang keempat, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau menuntun dan membimbing aku. Ayat yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Orang yang sedang dalam pelarian, orang yang sedang dikejar-kejar, dia akan aman kalau dia dilindungi oleh kubu pertahanan. Maka dia mengatakan, kiranya Tuhan menjadi kubu pertahanan. Artinya musuh kalau hendak menyerang dia, maka harus berhadapan dulu dengan Tuhan yang dijadikan Daud sebagai kubu pertahanannya. Dan Daud juga berkata, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Tidak ada tempat perlindungan seaman daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan ibarat gunung batu yang kokoh, gunung batu yang kuat. Saudara-saudara, apapun masalah yang Anda alami atau Anda hadapi hari ini, mungkin kita mengalami seperti Daud, masa-masa terberat dalam hidup. Inginnya meratap, inginnya mengeluh. Tetapi hari ini izinkan firman Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda semuanya. Jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada manusia. Mereka terbatas dalam banyak hal. Larilah kepada Tuhan. Sebab Dia gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Dia kubu pertahanan kita. Kita aman di dalam Tuhan. Jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa sebentar lagi semuanya selesai. Tapi percayalah bahwa Tuhanlah yang akan menjadi batu gelubutan bagi kita. Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Selama kita bersandar kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menjaga kita. Tuhan berkati.